Kelas 12 telah usai. Semua siswa sekelasku lulus dengan hasil yang memuaskan. Aku mendapat rata-rata yang lumayan. Selain itu, aku mendapatkan kuota jalur rapor untuk memasuki universitas impianku. Setiap kelas mengambil 7 kuota terbaik di kelasnya. Sungguh tidak menyangka aku bisa mendapatkan kesempatan itu. Sierra juga bergabung bersamaku. Dia mendapatkan jalur istimewa itu. Kami yang mendapat kuota khusus itu mempersiapkan untuk menentukan universitas serta jurusan yang kita mau. Tentu saja menggunakan strategi karena nilai sekolah lain mungkin lebih tinggi dari yang kita dapatkan. Kita perlu menganalisis minat dan jurusan tujuan kita. Aku sudah terbayang belajar karya seni dari awal masuk sekolah. Aku ingin mengembangkan bakatku di bidang seni khususnya lukis. Aku memilih jurusan yang berkaitan dengan bakatku itu. Sudah terbayang betapa menyenangkan setiap hari belajar mengenai karya seni bahkan karya abstrak bersama orang-orang di bidangnya. 2 minggu berlalu hingga tiba masanya penginputan jalur lapor itu. Semua anak yang mendapat kuota memasuki ruang komunikasi di sekolah untuk memilih universitas serta jurusan mana yang menjadi impiannya. Aku sangat berhati-hati dan semangat dalam menggunakan mouse dan membaca instruksi yang ada. Tanpa ragu, aku segera mengeklik jurusan dan universitas impianku itu. Semoga aku lolos, semoga aku mendapatkannya. Aku berharap dengan tulus. Semua siswa sudah memilih pilihannya. Pengumuman akan diberitahukan 1 minggu kemudian. Tentu saja 1 minggu itu penuh dengan detak jantung yang tidak beraturan karena mungkin saja kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Aku berusaha menunggu hari itu dengan sabar. Tak henti-hentinya aku berdoa kepada Tuhan akan pilihanku. Hari yang cerah dan aku berada di rumah. Pengumuman itu disiarkan di internet di masing-masing website universitas. Aku segera mengecek nomor pendaftaranku dan sayangnya aku gagal. Hanya warna merah yang memenuhi layarku dengan kata semangat. Aku agak sedih karena tidak mendapatkannya melalui jalur spesial ini. Tapi aku tidak gentar dan terus mencoba untuk ujian selanjutnya yang akan dilaksanakan 5 bulan lagi. Aku hanya perlu belajar untuk bersaing dengan para siswa yang memilih jurusan dan universitas yang sama denganku. Sierra sudah lolos dalam jalur spesial ini. Dia memilih di universitas impiannya. Aku termotivasi untuk terus belajar darinya. 5 bulan kuhabiskan dengan belajar dengan keras. Aku tidak mau pilihanku yang kedua ini berakhir sama. Aku harus mendapatkannya. Keringat hingga darahku bertetesan untuk mengejar universitas ini. Ada masanya aku belajar terlalu keras hingga aku mimisan malam itu. Aku kelelahan dengan banyak materi. Aku memberi jeda sejenak untuk beristirahat dan kembali mendorong diriku untuk maju. Semua terasa keras setelah aku keluar dari sekolah karena perlu memikirkan kehidupanku selanjutnya. Tak ada yang berjalan semulus awan di langit. Semua butuh batu terjal untuk mencambuk. Terlalu banyak batu yang menghantamku hingga aku kesulitan untuk melindungi tubuhku ini. Aku mencoba menenangkan hariku siang yang mendung itu dengan memakan es krim di restoran favoritku. Aku pergi sendiri menaiki bus seperti biasa. Langit perlahan menjadi gelap dan muncul beberapa kilatan. Tapi hal tersebut tidak menghentikanku untuk membeli es krim rasa favoritku. Aku datang tepat waktu sebelum hujan turun. Hanya beberapa orang yang menyantap es krim di sana karena mendung telah tiba. Aku duduk di dekat jendela transparan itu untuk melihat hujan turun. Aku menikmati es krimku dengan wajah berseri-seri. Rasa yang lembut dan manis tidak bisa mengalahkan mendung itu. Di samping restoran itu terdapat restoran Korea yang menyediakan menu hangat. Tak sengaja aku melihat 2 orang yang sedang kehujanan melalui dinding transparan itu. Laki-laki dan perempuan remaja yang tengah kehujanan. Mereka memakai jaket untuk melindungi kepala mereka dari hantaman hujan. Mereka berlari kecil menuju restoran Korea itu. Tampak tak asing dengan wajah laki-laki itu, aku menatap agak lama dan baru menyadari itu adalah Hachiro dengan perempuan yang pernah aku lihat di api unggun itu. Mereka memakai jaket bersama menerpa hujan melalui restoran es krim itu. Rasa es krim yang kumakan melihatnya terasa hambar dan menusuk lidahku. Aku terdiam melihatnya berlari bersama di tengah hujan itu. Kenapa kamu harus mengulang kejadian itu 2 kali?
Aku terdiam kaku menatapnya dari balik jendela itu. Rasanya tersayat dengan pisau 2 kali. Sungguh menyakitkan aku harus menyaksikannya lagi dengan orang yang sama. Aku segera mengalihkan pandanganku ke arah yang berlawanan untuk menahan rasa sakit di dalam tubuhku. Aku mencoba memejamkan mata dan menghela nafas panjang. Dari banyaknya tempat, kenapa aku harus menyaksikanmu di sini? Aku mencoba membantah dengan diriku. Lonceng pintu masuk restoran itu bahkan tak menyadarkan kesakitan yang aku rasakan di tengah hujan itu. Es krim yang setengah ku makan telah meleleh sempurna. Aku segera mengelap lelehan di meja itu dan membuangnya. Hujan yang semakin deras tak henti-hentinya mendorongku untuk keluar dari restoran es krim itu. Tanpa sadar, aku berjalan menerpa hujan itu untuk menuju ke halte bus. Payung tak sengaja aku tinggalkan di restoran es krim itu. Aku melangkah pada tiap kubangan air di jalan itu. Jalanan itu sepi, tak ada yang lewat. Hanya aku yang menerpa hujan dengan tatapan kosong. Air mataku mengalir bersama hujan itu hingga memudarkan tangisku. Basah kuyup. Panggilan seorang ibu dari restoran lain untuk menyuruh berteduh pun tidak terdengar olehku karena mati rasa yang aku alami di tengah hujan itu. Sampailah aku di halte bus itu. Sepi, tidak ada orang satupun. Aku duduk dengan pakaianku yang basah kuyup. Aku tidak merasa kedinginan karena hujan itu. Lama menunggu hingga pakaianku setengah kering. Aku menaiki bus itu dengan tatapan kosong dan duduk di paling belakang. Spot favoritku sudah tidak berarti di hari itu. Aku hanya membayangkan kejadian yang aku rasakan hari itu. Perpisahan mati rasa di tengah hujan hari itu. Sudah cukup aku merasakan cinta sepihak dan tidak pernah kuutarakan ini. Aku harus melepasmu mulai hari ini. Agak menyakitkan, tapi aku tahu jika aku melanjutkan perasaan ini akan lebih menikamku 17 kali. Terima kasih Hachiro. Terima kasih perpisahan mati rasa di tengah hujan itu. Selamat tinggal. Pesan untuk pendengar, terima kasih telah mendengarkan podcast Hujan Mati Rasa karya Ovaltine. Kalian bisa nge-share ke teman-teman kalian atau kalian juga bisa nge-share di sosial media kalian. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Kalian bisa menambahkan komentar di setiap chapter yang kalian dengarkan. Terima kasih dan sampai jumpa.